Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dunning-Kruger Effect adalah fenomena psikologis yang menggambarkan bagaimana orang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan rendah dalam suatu bidang seringkali cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka, sementara orang yang lebih kompeten justru lebih merendah dan sering meragukan kemampuannya sendiri. Efek ini ditemukan oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Ada beberapa alasan mengapa orang dengan pengetahuan terbatas atau keterampilan rendah bisa merasa mereka paling pintar, yang dapat dijelaskan dengan efek ini. 1. Rasa percaya diri yang berlebihan. Salah satu alasan paling mendasar mengapa seseorang yang kurang kompeten atau kurang pengetahuan dalam suatu hal merasa dirinya lebih pintar adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Kepercayaan diri ini seringkali tidak sebanding dengan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki. Overconfidence bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri terhadap kemampuan mereka meskipun tidak memiliki dasar yang cukup. Orang yang tidak tahu banyak tentang sesuatu mungkin merasa lebih tahu, karena mereka tidak sadar betapa luasnya topik tersebut. Kepercayaan diri ini sangat tinggi, karena mereka merasa cukup tahu informasi dasar dan menganggap itu sudah cukup untuk menguasai semuanya. Fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi dalam percakapan, misalnya saat seseorang berbicara dengan sangat yakin tentang topik-topik seperti politik, ekonomi, atau sejarah meskipun mereka hanya tahu sedikit. Mereka berbicara seolah-olah mereka adalah ahli, padahal pemahaman mereka masih sangat terbatas. Contoh, seorang pemuda yang baru saja membaca satu artikel tentang perubahan iklim mungkin merasa bahwa dia sudah cukup paham untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau berdebat dengan para ilmuwan. Karena pengetahuan dasar yang terbatas ini, dia tidak sadar bahwa masalah yang lebih besar jauh lebih rumit dan memerlukan pemahaman yang jauh lebih mendalam. 2. Kekurangan metakognisi. Kesadaran diri. Metakognisi adalah kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi pengetahuan atau keterampilan kita sendiri. Orang yang terpengaruh oleh efek Dunning-Kruger seringkali memiliki kesadaran diri yang sangat rendah dalam hal kemampuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu, dan ini adalah inti dari fenomena tersebut. Kesalahan kognitif ini membuat mereka merasa lebih cerdas daripada yang sebenarnya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali ketidaktahuan mereka. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak tahu seberapa dalam dan kompleksnya bidang yang mereka klaim mereka kuasai. Ini juga mengarah pada kesalahan penilaian atas kompetensi mereka sendiri. Contoh, seorang yang baru mempelajari beberapa prinsip dasar fisika mungkin merasa dia sudah cukup paham untuk menjelaskan konsep-konsep fisika yang lebih kompleks. Namun, ketidaktahuan mereka tentang teori dan konsep lanjutan menghalangi mereka untuk menyadari bahwa pemahaman mereka masih sangat dangkal. 3. Efek illusory superiority, superioritas ilusif. Fenomena ini juga dikenal sebagai illusory superiority, di mana individu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Meskipun kenyataannya tidak demikian. Mereka cenderung merasa lebih cerdas, lebih kompeten, atau lebih terampil dibandingkan dengan orang lain. Bias ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita, di mana banyak orang merasa bahwa pendapat mereka lebih bernilai daripada orang lain karena mereka menganggap diri mereka lebih tahu. Ini bisa terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari individu biasa hingga profesional atau bahkan politisi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di ruang diskusi politik, seseorang yang hanya tahu sedikit tentang ekonomi atau kebijakan luar negeri mungkin merasa dia lebih tahu daripada para ahli atau pemimpin negara karena rasa percaya diri mereka yang tinggi. Bahkan,
Mereka cenderung menilai bahwa orang lain yang lebih berpengetahuan itu salah, sementara mereka merasa benar. 4. Pengaruh media sosial dan keinginan untuk dikenal sebagai pintar. Di era informasi dan media sosial, fenomena ini semakin diperburuk. Orang cenderung mencari pengakuan atau validasi dari orang lain, dan terkadang mereka merasa bahwa berbicara dengan cara yang tampaknya cerdas atau penuh wawasan adalah cara tercepat untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. Penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat melalui platform seperti Twitter, Facebook, atau bahkan blog pribadi memperburuk situasi ini. Banyak orang yang merasa perlu berbicara seolah-olah mereka adalah otoritas dalam suatu topik hanya untuk memperoleh pengikut atau likes. Mereka mungkin merasa lebih pintar dengan berbagi opini yang tampaknya cerdas, meskipun banyak dari opini tersebut tidak didukung oleh data atau fakta yang memadai. Contoh, di media sosial, kita sering melihat orang yang percaya diri berbicara tentang topik-topik seperti kesehatan, psikologi, atau bahkan sains, meskipun mereka mungkin hanya memiliki pengetahuan dasar tentang subjek tersebut. Keinginan untuk terlihat pintar dan mendapatkan pengakuan sering membuat mereka merasa lebih tahu daripada mereka sebenarnya. 5. Perasaan kepuasan dari pemahaman permukaan. Saat seseorang mempelajari sesuatu yang baru, mereka mungkin hanya belajar aspek yang paling dasar atau permukaan dari suatu subjek. Efek ini dikenal dengan istilah illusion of explanatory depth, yaitu perasaan seolah-olah kita mengerti sesuatu lebih dalam daripada kenyataannya. Misalnya, seseorang yang baru saja membaca tentang cara kerja internet atau bagaimana teknologi AI berfungsi, mungkin merasa mereka tahu banyak tentang hal tersebut, padahal pemahaman mereka hanya mencakup bagian-bagian yang sangat sederhana. Karena pengetahuan mereka terbatas pada dasar-dasar, mereka tidak menyadari betapa luas dan kompleksnya topik yang sebenarnya. Mereka mungkin menganggap diri mereka ahli hanya karena memahami elemen-elemen permukaan. Contoh, seorang yang baru mempelajari bagaimana komputer atau smartphone bekerja mungkin merasa cukup ahli dalam bidang teknologi. Mereka mungkin berpikir mereka tahu segala hal tentang perangkat tersebut hanya karena bisa menggunakan fitur dasar. Namun, ketika disuruh untuk memahami aspek-aspek teknis yang lebih mendalam, mereka akan menyadari betapa terbatasnya pemahaman mereka. 6. Keterbatasan perspektif. Tidak memahami apa yang tidak diketahui. Salah satu alasan yang kuat mengapa orang yang kurang pengetahuan merasa lebih pintar adalah karena mereka tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui. Orang dengan sedikit pengetahuan tidak memiliki pemahaman yang lebih luas tentang topik tersebut, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka tahu sudah mencakup seluruh topik. Ini sering menyebabkan false sense of mastery, perasaan salah bahwa kita telah menguasai sesuatu hanya karena kita tahu beberapa hal dasar. Orang dengan pengetahuan dangkal seringkali tidak dapat mengenali informasi yang lebih mendalam yang dibutuhkan untuk benar-benar memahami masalah atau topik yang lebih luas. Contoh, seorang pemula dalam dunia memasak mungkin merasa dia sudah cukup terampil setelah mempelajari beberapa resep dasar. Namun, dia mungkin tidak sadar bahwa memasak dengan benar melibatkan teknik dan keterampilan yang jauh lebih kompleks, yang hanya akan dipahami setelah lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. 7. Konformitas sosial dan budaya pintar. Dalam beberapa budaya atau lingkungan sosial, ada tekanan untuk terlihat pintar atau terpelajar. Ini menciptakan sebuah norma sosial di mana orang merasa perlu menunjukkan kecerdasan mereka kepada orang lain, meskipun pemahaman mereka mungkin tidak memadai. Banyak orang yang merasa bahwa untuk diterima dalam kelompok atau untuk dihargai dalam masyarakat, mereka harus tampak cerdas. Ini menyebabkan mereka berpura-pura tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka tahu. Contoh, di lingkungan akademis atau profesional, seseorang mungkin merasa tertekan untuk selalu tampil tahu banyak, padahal mereka tidak benar-benar menguasai materi tertentu.
Keinginan untuk terlihat terpelajar ini sering menyebabkan orang mengabaikan kesalahan atau kekurangan dalam pemahaman mereka. 8. Dampak dari pola pikir keterbatasan, fixed mindset. Dalam beberapa kasus, pola pikir seseorang dapat memengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan kemampuan mereka. Orang yang memiliki pola pikir keterbatasan, fixed mindset, mungkin merasa bahwa kecerdasan atau kemampuan mereka adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa berkembang. Ini menyebabkan mereka merasa perlu untuk membuktikan bahwa mereka sudah cukup pintar dan enggan untuk mengakui kekurangan mereka. Seseorang dengan pola pikir terbatas cenderung merasa bahwa mereka harus tampil lebih pintar daripada orang lain, karena mereka tidak percaya pada kemampuan mereka untuk belajar atau berkembang. Contoh, seseorang yang baru memulai karir di bidang teknologi mungkin merasa sangat percaya diri, bahkan jika mereka hanya tahu sedikit, karena mereka ingin dilihat sebagai ahli dan tidak ingin menunjukkan kelemahan atau keterbatasan mereka. 9. Kecenderungan untuk mengabaikan umpan balik. Orang yang terkena dampak efek Dunning-Kruger seringkali enggan menerima umpan balik yang mengkritik pengetahuan atau kemampuan mereka. Salah satu alasan utama mengapa mereka merasa diri mereka lebih pintar adalah karena mereka tidak menerima atau menanggapi kritik yang membangun. Mereka mungkin merasa bahwa jika seseorang memberi masukan yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka orang tersebut tidak cukup berpengetahuan atau bahkan tidak memahami situasi dengan benar. Pola pikir ini berakar dari keengganan untuk merasa tidak kompeten. Mengakui kesalahan atau kekurangan bisa sangat merendahkan ego bagi banyak orang, apalagi jika mereka sudah merasa cukup tahu. Ini seringkali terjadi dalam situasi di mana individu merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik daripada orang lain, meskipun mereka tidak memiliki cukup bukti atau pengalaman untuk mendukung klaim mereka. Dalam banyak kasus, umpan balik yang diberikan oleh orang yang lebih berpengalaman atau lebih terlatih justru diabaikan. Ini menciptakan siklus di mana orang tersebut tidak berkembang atau belajar dari kesalahan mereka, dan terus merasa benar meskipun faktanya mereka tidak benar. Contoh, seorang yang baru belajar desain grafis mungkin sangat percaya diri dengan desain pertama mereka, tetapi ketika seorang desainer profesional memberikan umpan balik dan menunjukkan kesalahan desain, orang tersebut mungkin merasa tersinggung atau meremehkan umpan balik tersebut. Mereka merasa bahwa pengetahuan dasar mereka sudah cukup untuk membuat desain yang baik, meskipun mereka belum menguasai teknik desain yang lebih kompleks. 10. Ketergantungan pada pendapat orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang, orang yang kurang kompeten dalam suatu hal juga cenderung mencari validasi dari orang yang kurang tahu, yang hanya memperkuat rasa percaya diri mereka yang berlebihan. Dalam banyak kasus, ini terjadi ketika mereka berbicara dengan orang lain yang juga tidak memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang sedang dibicarakan. Karena mereka tidak mendapatkan umpan balik yang sah atau konstruktif, mereka merasa bahwa pendapat mereka benar. Efek ini sering terjadi dalam kelompok sosial yang homogen, di mana setiap anggota memiliki tingkat pengetahuan yang serupa dan cenderung saling menguatkan satu sama lain, meskipun pengetahuan mereka secara keseluruhan tidak memadai. Ketika banyak orang dalam kelompok yang sama memiliki pemahaman yang dangkal, sulit bagi individu untuk menyadari bahwa mereka mungkin salah. Pada akhirnya, lingkungan sosial yang mendukung pandangan terbatas ini memperkuat keyakinan yang salah dan membuat individu merasa bahwa mereka benar, meskipun mereka tidak mengetahui fakta yang lebih akurat atau mendalam. Contoh, dalam kelompok diskusi online, seringkali kita melihat orang-orang yang berbicara tentang topik-topik kontroversial, seperti teori konspirasi atau isu medis, dan mereka saling mendukung satu sama lain tanpa merujuk pada bukti atau keahlian yang sah. Karena mereka berada dalam lingkungan yang saling mengonfirmasi kesalahan mereka, mereka merasa lebih yakin dengan pendapat mereka dan semakin memperkuat keyakinan bahwa mereka benar. 11. Faktor budaya, gengsi dan standar sosial untuk terlihat pintar.
Budaya populer seringkali mengaitkan kecerdasan dengan status sosial dan prestise. Dalam masyarakat modern, ada tekanan kuat untuk terlihat pintar, cerdas, atau berpendidikan tinggi, bahkan bagi orang yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tertentu. Hal ini diperburuk oleh budaya media sosial yang mengutamakan penampilan dan pandangan pribadi daripada substansi. Media dan budaya massa sering memperkuat stereotip tentang kecerdasan. Misalnya, dalam film atau serial televisi, karakter yang pintar sering digambarkan sebagai sosok yang dihormati atau lebih dihargai, sementara mereka yang tampaknya kurang cerdas cenderung dipandang remeh. Pandangan ini kemudian mempengaruhi cara orang melihat diri mereka sendiri dan orang lain dalam masyarakat. Tekanan untuk mempertahankan citra, pintar, atau terpelajar sering membuat orang lebih suka menunjukkan pengetahuan permukaan mereka tanpa menggali lebih dalam. Dengan berbicara dengan percaya diri tentang topik-topik tertentu, mereka merasa mendapatkan status sosial yang lebih tinggi meskipun pemahaman mereka terbatas. Contoh, dalam banyak interaksi di media sosial atau dunia profesional, kita seringkali mendengar orang berbicara tentang topik-topik seperti teknologi, inovasi, atau politik dengan cara yang sangat pasti dan penuh keyakinan. Mereka mencoba menunjukkan diri mereka sebagai orang yang tahu banyak tentang isu tersebut, bahkan jika mereka hanya mengandalkan artikel-artikel dangkal atau opini populer tanpa benar-benar mengerti inti masalah. 12 penyebab evolusioner, perlindungan ego dan pertahanan psikologis. Dalam banyak kasus, kecenderungan untuk merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan ego. Dalam psikologi, ada teori yang menyatakan bahwa manusia cenderung menghindari perasaan malu, kegagalan, atau ketidakmampuan. Ketika kita tidak tahu sesuatu, kita merasa lebih rentan dan terancam oleh ketidaktahuan tersebut. Oleh karena itu, kita mungkin secara tidak sadar mengembangkan mekanisme pertahanan psikologis yang membuat kita merasa lebih pintar atau lebih tahu daripada kenyataannya. Kebutuhan untuk mempertahankan harga diri adalah bagian penting dari perilaku ini. Untuk menjaga perasaan bahwa kita berharga, kita membangun citra diri yang lebih tinggi dan lebih kompeten dari yang seharusnya. Tanpa perlindungan ego ini, individu mungkin merasa lebih tertekan atau bahkan cemas karena menyadari ketidakmampuan mereka dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Contoh, seseorang yang merasa tidak cukup pintar dalam bidang tertentu mungkin merasa terancam atau cemas ketika berada di sekitar orang yang lebih berpengalaman. Sebagai cara untuk mengurangi kecemasan ini, mereka mungkin berpura-pura tahu lebih banyak daripada yang mereka sebenarnya ketahui, menghindari pertanyaan atau diskusi yang mungkin membeberkan keterbatasan mereka. 13. Keterbatasan dalam pengalaman praktis. Seringkali, orang yang merasa pintar meskipun pengetahuan mereka terbatas cenderung terlalu bergantung pada teori tanpa menyadari pentingnya pengalaman praktis. Dalam banyak bidang, pengetahuan teoretis saja tidak cukup untuk menguasai sesuatu. Pengalaman langsung dan penerapan praktislah yang membuat seseorang menjadi benar-benar ahli. Banyak orang yang membaca buku atau menonton tutorial online tentang suatu topik mungkin merasa mereka sudah tahu semuanya, tetapi mereka belum mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Mereka tidak pernah menghadapi tantangan atau hambatan yang nyata yang bisa menunjukkan keterbatasan mereka. Pengalaman praktis memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu seseorang untuk mengenali kesulitan atau kompleksitas yang tidak bisa dipahami hanya dengan membaca teori atau tutorial dasar. Tanpa pengalaman ini, seseorang mungkin merasa lebih kompeten daripada yang sebenarnya mereka miliki. Contoh, seorang yang baru belajar dasar-dasar pemrograman komputer mungkin merasa dirinya sudah ahli hanya karena bisa menulis beberapa baris kode untuk aplikasi sederhana. Namun, ketika dia dihadapkan pada proyek yang lebih besar atau masalah yang lebih kompleks, dia akan segera menyadari bahwa pemahaman teoretisnya tidak cukup untuk menangani tantangan tersebut.
14. Meningkatkan kecerdasan dan mengurangi efek Dunning-Kruger. Proses pembelajaran seumur hidup. Untuk mengatasi kecenderungan merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya, kita perlu mengembangkan kebiasaan untuk terus belajar dan mengakui keterbatasan diri. Sebagian besar orang yang terkena dampak efek Dunning-Kruger hanya dapat mengurangi pengaruhnya dengan memperluas pemahaman mereka melalui pembelajaran aktif. Membangun pola pikir berkembang, growth mindset, sangat penting. Pola pikir berkembang berfokus pada gagasan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Ini membantu seseorang untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa mereka sudah tahu semuanya, dan sebaliknya mendorong mereka untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salah satu langkah yang dapat membantu adalah mencari umpan balik dan belajar dari pengalaman. Mengakui bahwa kita tidak tahu segala hal dan menerima kritik dengan terbuka memungkinkan kita untuk berkembang. Ini adalah langkah pertama dalam mengatasi fenomena Dunning-Kruger dan meningkatkan kesadaran diri. Contoh, seseorang yang bekerja di bidang manajemen proyek mungkin merasa sudah cukup menguasai tugasnya. Namun, ketika mereka meminta umpan balik dari rekan kerja atau mentor yang lebih berpengalaman, mereka dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memperbaiki keterampilan mereka. Dengan cara ini, mereka mengatasi rasa percaya diri yang berlebihan dan berfokus pada pengembangan diri yang berkelanjutan. Kesimpulan, fenomena orang goblok yang merasa dirinya paling pintar sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dalam konteks pengetahuan dan kemampuan. Dari rasa percaya diri yang berlebihan, kurangnya kesadaran tentang apa yang tidak kita ketahui, hingga dorongan sosial untuk terlihat pintar, banyak faktor yang memengaruhi persepsi ini. Sebagai hasilnya, individu seringkali jatuh ke dalam perangkap Dunning-Kruger effect, merasa lebih cerdas dari yang sebenarnya hanya karena mereka tidak sepenuhnya memahami kompleksitas suatu hal. Menumbuhkan kesadaran diri, mengembangkan pola pikir berkembang, growth mindset, dan terus belajar adalah cara terbaik untuk keluar dari perangkap ini dan mengurangi kesalahan penilaian terhadap diri sendiri. Fenomena orang yang merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya, meskipun mereka kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan, adalah bagian dari efek Dunning-Kruger yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang psikologi di balik perasaan ini, kita bisa lebih waspada terhadap overconfidence, serta mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka dan siap untuk belajar. Kesadaran akan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kita adalah langkah pertama untuk menghindari jebakan ini. Dengan terus belajar, mencari umpan balik, dan membangun kebiasaan berpikir kritis, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi pribadi kita, tetapi juga membantu kita menjadi lebih bijak dalam menilai diri sendiri dan orang lain.